Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di subuh hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian kitab rutin. Di hari Rabu ini kita mengkaji Alfiyah Ibnu Malik bersama dengan syarah Ibnu Aqil ya rahimahullah. Insyaallah sekarang masuk di pembahasan tamyiz. Sebelumnya kita sudah selesai pembahasan tentang hal. Di bait yang ke-356 di jilid 2 ini di halaman 286 ya. Baitnya Bismillahirrahmanirrahim. Ismun bima'na min mubinun nakirah yunsabu tamyizan bima qad fassarah. Kasyibrin ardan wa qafizin burran wa manawaini asalan wa tamran. Makna dari bait ini, ismun suatu isim ya bimakna min ya dengan makna min ya mengandung makna min dari. Mubinun yang memberikan penjelasan. Ya maksudnya memberikan penjelasan kepada kata yang sebelumnya ya, kata sebelumnya ada yang belum jelas, yang mujmal atau yang mubham. Ya, lalu dijelaskan oleh tamyiz. Sehingga tamyiz ini bisa kita terjemahkan sebagai keterangan penjelas. Ya, dari kata yang belum jelas sebelumnya. Nakiroh, dan dia harus berupa nakiroh. Jadi isim tersebut nakiroh. Yun sobu tamyizan, ya dia dimansubkan sebagai tamyiz bima qad fassaroh. Ya, dengan apa yang telah dia tafsirkan. Ya, maksudnya adalah amilnya ya, amil dari tamyiz ini adalah kata sebelumnya yang mubham itu ya, yang dijelaskan oleh tamyiz itu. Ya, apa contohnya? Kasyibrin ardon. Ya, seperti satu jengkal ardon, bumi ya, tanah. Nah, ardon ini tamyiz ya, mansub dia jadi tamyiz karena dia menjelaskan kata shibrin. Nah, shibrin ini adalah kata yang mubham, yang belum jelas ya, karena satu jengkal apa itu ya, jadi masih menimbulkan pertanyaan, belum jelas, lalu dijelaskan oleh tamyiz satu jengkal tanah. Wa qafizin burron, dan satu qafiz. Nah, qafiz ini adalah ukuran takaran yang zaman dulu ya, ukuran takaran untuk zaman dulu. Yang masing-masing negeri itu berbeda ukuran ininya. Ya, misalnya dijelaskan di dalam kamus ukuran menurut negeri Mesir ya yang sekarang itu kira-kira ya sama dengan 16 kilogram. Jadi kalau di kilogram kan sama dengan 16 kilogram. Jadi satu kofiz itu. Ya, jadi satu kopi ya ini kan masih belum jelas. Ya, 16 kilogram, 16 kilogram apa? Satu kopi apa? Buron, ya, gandum. Nah, jadi ini adalah penjelas dari kata yang belum jelas sebelumnya. Wa manawaini ya, wa manawain. Nah, manawaini apa namanya? Musanna dari al-mana, mana. Ya, dari kata mana. Ya, mana. Mana ini juga sama, dia ukuran timbangan. Kalau yang kalau yang kofiz itu tadi takaran ya, kail. Kalau mana ini
adalah wazan ya, timbangan. Beda ya antara wazan, timbangan dengan takaran. Kalau timbangan itu kan berarti mengacu kepada beratnya, kalau takaran itu kan ke volume. Mana itu adalah suatu timbangan ya yang biasa digunakan di zaman dulu yang ininya kira-kira itu satu mananya itu 2 ritel ya. 2 ritel, satu ritel itu berbeda-beda juga ya ukurannya, ada yang menyebut 500 gram ya, ada yang kurang dari 500 gram, misalnya 400 gram sekian itu ya. Nah, kira-kira kalau misalnya 500 gram berarti kalau 2 ritel berarti 1000 gram ya, berarti kan 1 kilogram ya. 1 kilogram. Nah, kalau mana berarti mana wain berarti 2 mana ya, itu berarti 2 kilogram ya. 2 kilogram. 2 kilogram. Nah, ini kan 2 kilogram apa? Belum jelas. Ini kata yang mubham, yang belum jelas. Maka dijelaskan oleh tamyiz yang setelahnya, asalan 2 kilogram madu, watamron, dan kurma. Jadi itu ya tamyiz. Nah, kita lihat penjelasan ya daripada Ibnu Aqil ya. Ada yang sudah mencoba membaca belum caranya? Belum ada ya, Belum, Sekres? Ustaz. Belum, Ustaz. Atau sama Apaan antum aja, mau Ustaz? nyoba Iya, aja? iya, Ustaz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa huwa kullu ismin kullu ismi nakiratin mutadamminu makna min libayani ma qablahu min ijmalin nahu toba zaidun nafsahu wa English shibrun ardon. Bukan Uh, nafsahu, nafsan. Toba Zaidun nafsan. oh, Nauzat. Toba zaidun nafsan wa English shibrun ardon. Wafturiza biqaulihi mutadamminu makna minal hal fa innaha mutadamminatu makna fi wa qauluhu libayani ma qablahu ihtirazun mimma tadammana makna min walaysa fihi bayanun lima qablahu kasmila allati lina fil jinsi nahwu la rajula qaimun fa inna taqdira la min rajulin qaimun. Ya, sudah dulu. Enggak, tadi kelewat ya yang awalnya, yang apa-apa. Taqaddama ya minal fadalat, telah terdahulu dari hal-hal yang fadlah. Fadlah itu keterangan pelengkap ya, lawan dari umdah ya, karena yang umdah itu kan yang merupakan struktur utama ya, struktur pokok dalam kalimat, yaitu mubtada khobar kalau jumlah ismiyah ya, atau ditambah kana wahatuha, inna wahatuha berarti isim dan khobarnya. Kalau jumlah fi'liyah berarti terdiri dari fi'il ma'lum fa'il atau fi'il majhul naibul fa'il. Ini tentang umdah dan fadlah ini saya jelaskan di buku saya ya, teori-teori kunci itu, karena penting untuk memahami struktur kalimat agar kita paham struktur kalimat dalam bahasa Arab, sehingga kedudukan i'rab ini menjadi jelas ya di dalam struktur kalimat itu. Nah, yang selain dari yang saya sebutkan tadi yang umdah itu termasuk fadlah. Nah, fadlah itu ada yang mansub biasanya ya, yang mansub. Nah, maka di sini disebutkan taqaddama minal fadalat,
telah terdahulu yang termasuk fadlah kalimat pelengkap yaitu maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul lah, maksudnya maf'ul li ajli, maf'ul fi, ya maf'ul fi itu ada zarfu zaman, zarfu makan, maf'ul ma'ah, ya mustasna, ya hal, wa baqiyat tamyiz dan tersisalah tamyiz wa huwal madhkur fi hadzal bab dan dia yang disebutkan di dalam bab ini. Wa yusamma mufassiron. Ini banyak namanya, ya tamyiz ini dinamakan mufassiron. Satu, yang kedua dinamakan wa tafsiron, dinamakan tafsir juga, wa mubayyinan, ya, wa tabyinan, wa mumayyizan, wa tamyizan. Jadi ini ada 6 nama untuk tamyiz ini, bisa mufassir, tafsir, mubayyin, tabyin, mumayyiz dan tamyiz. Ya, apa itu tamyiz sebagaimana didefinisikan di dalam bait? Ya, ismun bima'na min mubinun nakiroh. Ya. Jadi kullu ismin nakiroh. Ya, kullu ismin nakirotin, berarti ya. Semua isim nakiroh mutadomminin bisa ditanwinkan, bisa juga diidopatkan oleh mutadommini makna atau mutadomminin makna. Kalau ditanwinkan berarti maknanya maf'ul bih dari mutadammin. Kalau tidak ditanwinkan jadi mudhof ilaih. Mutadammini makna. Setiap isim nakiro yang mengandung makna min. Ya, mengandung makna min. Ya, jadi kalau tadi dikatakan misalnya shibrin ardon, satu jengkal bumi, tanah, itu mengandung makna min, artinya bisa disebutkan shibrin min ardin gitu ya. Satu jengkal dari tanah. Jadi mengandung makna min ardin. Libayani apa tujuannya? Libayani ma qablahu min ijmalin, untuk menjelaskan yang sebelumnya ya. Jadi kata sebelumnya yang masih global, ijmal, yang masih belum jelas atau disebut juga mubham. Nahu contoh toba zaidun nafsan. Ya, Zaid itu baik. Zaid itu baik. Nah, baik apanya? Jadi dia masih menimbulkan pertanyaan, perlu dijelaskan ya, maka dijelaskan dengan tamyiz nafsan, jiwanya. Zaid baik apanya? Jiwanya. Wa indi shibru, dan saya mempunyai satu jengkal. Satu jengkal apa? Ardon, tanah, begitu. Jadi itu tamyiz ya. Wahturiza biqaulihi, dan dibatasi dengan perkataannya ya di dalam definisi ini mutadamminin atau mutadammini makna min, yang mengandung makna min minal hal. Ya fa innaha mutadamminatun makna fi. Ya, jadi dengan adanya kata mengandung makna min, ya, mengandung makna min itu berarti keluar dari definisi ini yang termasuk hal. Kenapa? Karena hal itu mengandung makna fi, bukan makna min. Ya, karena hal itu juga kan isim mansub yang nakiroh juga gitu ya, sama nakiroh. Cuman kalau tamyiz itu bermakna min, mengandung makna min. Kalau hal itu mengandung makna fi. Misalnya aku lu jalisan. Ya, aku lu jalisan itu kan maknanya aku lu fi hali kauni jalisan. Ya, fi hali kauni jalisan. Jadi mengandung makna fi dalam keadaan duduk. Wa qawluhu li bayanin ma qablahu, dan perkataannya untuk menjelaskan yang sebelumnya ihtiroz. Itu juga untuk membedakan ya, mengeluarkan mimma tadum mana makna min. Dari apa yang mengandung makna min, ada juga yang mengandung makna min, walaysa fihi bayanun lima qablahu, dan tetapi tidak ada tetapi bukan sebagai penjelasan untuk sebelumnya. Kasmila, seperti isimla allati linafyil jinsi, yang fungsinya untuk nafyu jinsi, menafikan jenisnya.
Nah, contoh la rajula qaimun, tidak ada seorang laki-laki pun yang berdiri. Nah, kata la rajula fa inna taqdiro ya asalnya adalah la min rajulin. Tidak ada ya dari seorang laki-laki pun qaimun yang berdiri. Jadi ini mengandung makna min tetapi tidak menjelaskan kata sebelumnya. Ya, begitu. Maka dengan definisi ini tamyiz bisa dibedakan dari yang lain. Wa qawlu dan perkataannya libayanin ma qablahu min ijmal, menjelaskan sebelumnya dari yang masih global, yang masih belum jelas. Yashmalu naw'ai tamyizi, mencakup dua macam tamyiz. Tamyiznya ada dua macam. Ya, yang awahia atau wahuma, ininya hilang alifnya ya, harusnya wahuma, dan keduanya itu al-mubinu ijmala dzatin, ya, yang menjelaskan yang global secara zatnya, ya, yang global secara zatnya, secara apa namanya katanya tersendiri ya, itu sudah global ya, sudah apa belum jelas dari katanya, dari sisi katanya sendiri. Yang kedua mubin ijmalan nisbah, yang menjelaskan yang masih global dari sisi penisbatan dari satu kata ke kata lain. Jadi ada dua macam, ijmal zat dan ijmal nisbah. Itu dalam bahasa lainnya, ijmal zat itu yang disebut dengan tamyiz malfud. Jadi dari sisi lafadznya ya, zat itu. Ya kalau ijmal nisbah itu nama lainnya tamyiz malhud. Malhud itu yang diamati dari sisi penisbatan katanya. Jadi bukan dilihat dari katanya, tapi dari penisbatan antara dua kata. Nah, apa yang termasuk mubin ijmal az-zat? Fal mubinu ijmal az-zat huwa al-waqi'u ba'dal maqadir. Itu yang terletak setelah ukuran-ukuran. Ya, ada ukuran ini ada 4 ya, maqadir ini. Wahiyal mamsuhat, yaitu adalah mamsuhat itu maksudnya jarak. Jadi masahah ya, masahah itu atau masafah itu jarak. Nah, contoh lahu shibrun ardon, dia memiliki satu jengkal. Satu jengkal itu kan jarak. 1 meter, 1 kilometer. 1 hasta misalnya. Ziroan. Itu yang menunjukkan jarak. Ya, wal makilat, dan makilat kail itu takaran. Ya, lahu kofizun buron ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, kofiz ya, sekitar 16 kilogram ya. Kofiz ya, apa kalau itu kan sebetulnya dikonversi ke timbangan ya. Kalau kilogram itu kan timbangan. Secara asal kofiz itu adalah takaran. Ya, contoh lain takaran kalau di kita liter ya, liter itu kan takaran. Ya, atau misalnya 1 mud itu kan takaran. Ya, wal mauzunat. Nah, kalau mauzunat timbangan. Yang ketiga timbangan. Lahum manawan yang tadi ya, 2 mana. 1 mana itu sekitar 2 kilo, apa namanya, 1 mana 1 kilo ya, 1 kilo itu 2 mana 2 kilo. Nah, ini timbangan manawan asalan wa tamran ya, madu dan kurma. Wal a'dad, nah yang keempat bilangan. Yang keempat bilangan ya. Nah, contoh indi isyruna dirhaman. Saya memiliki 20 dirham. Nah, yang dimaksud bilangan di sini maksudnya bilangan 11 sampai 99. Ya, 11 sampai 99. Jadi yang menjadi kata yang mujmalnya, yang mubhamnya atau disebut juga mumayyaznya itu dari bilangan 11 sampai 99. Kalau yang di bawah 11, 1 sampai 10 itu tidak, di depannya tidak butuh kepada tamyiz. Begitu juga 100 ke atas.
Wa huwa mansub dan dia mansub bima fassarahu ya dengan apa yang dia tafsirkan, dia jelaskan. Maksudnya mansubnya itu amilnya oleh kata-kata yang mujmal tadi. Wa huwa shibrun, kofisun, manawani, isyrun. Ini amil-amil dari tamyiz itu. Itu yang pertama ya, tamyiz ijmal zat, mubin ilm ijmal zat atau disebut juga tamyiz malfuz. Yang kedua al-mubinu ijmalan nisbah yang menjelaskan kemujmalan dari sisi penisbatan. Ya, dari sisi menisbatkan satu kata ke kata yang lain. Atau disebut juga tamyiz malhuz ya. Huwa al-masuku li bayani ma ta'allaqa bihil amil, yaitu yang di apa namanya? Yang dibuat ya, disusun ya untuk menjelaskan kaitan dari amil. Ma ta'allaqa bihil amil ya. Kaitan dengan amilnya. Min fa'ilin ya, dari berupa fa'il ya, berupa fa'il au maf'ul atau berupa maf'ul. Ya, jadi nanti secara asal tamyiz dengan amilnya itu punya kaitan dia sebagai fa'ilnya atau sebagai maf'ulnya, maf'ul bihnya maksudnya. Nah, contoh toba Zaidun nafsan. Zaid bagus ya, bagus, baik. Baik apanya? Jiwanya. Wa misluhu dan contohnya juga ista'alar ra'su syaiba, ini dalam Al-Qur'an ya. Kepalanya itu menyala. Ista'ala itu artinya menyala ya. Menyala apanya? Syaiban, ubannya. Ya, karena kan ini mujmal atau mubham belum jelas ya. Baik apanya gitu ya. Zaid baik, baik apanya masih menimbulkan pertanyaan. Begitu juga ista'alar ra'su, kepalanya menyala. Menyala apa? Apanya menyala? Syaiban. Ya, ubannya. Gorosul ardo, aku apa namanya? Menanam tanah ya, menanam di tanah. Menanam apa? Syajaron. Ya, yaitu apa? Pohonnya. Wa misluhu wa fajjarnal ardo, dan kami memancarkan bumi, memancarkan apanya? Uyunan. Ya, mata air, mata air. Fanafsan, maka kata nafsan ya yang pada contoh toba Zaidun nafsan, tamyizun mankulun minal fa'il, adalah tamyiz yang diambil atau yang dinukil dialihkan dari fa'il. Wal aslu, dan asalnya tobat nafsu Zaidin. Ya, jadi asalnya nafsan, kata nafs itu adalah fa'il. Tobat nafsu Zaidin. Ya, baik jiwa atau diri Zaid. Ya, nafsunya ini kan asalnya fa'il dari tobat. Ya, nah kemudian dijadikan tamyiz toba Zaidun nafsan. Jadi secara asal fa'ilnya. Syajaron mankul minal maf'ul. Syajaron itu dialihkan dari maf'ul bi. Asalnya goros tu syajarol aldi. Syajarol ardi. Ya, aku menanam ya pohon bumi, artinya pohon di bumi, di tanah. Jadi syajaro itu asalnya maf'ul bi dari gorostu. Lalu dibuat tamyiz menjadi gorostul ardo syajaron. Fabayana, maka menjelaskan nafsan, jadi ini nafsan jadi fa'il ya, jadi kata nafsan jadi fa'il dari bayana. Maka kata nafsan itu menjelaskan fa'il alladzi ta'allaqa bihil fi'lu, yang berkaitan dengan fi'ilnya. Wa bayana syajaron, dan syajaron, kata syajaron menjelaskan maf'ul alladzi ta'allaqa bihil fi'lu, yang berkaitan dengan fi'ilnya. Ya, wan nasibu, dan yang memansubkan baginya fi hadzal nau'i, dalam hal ini, dalam macam yang ini, huwal amil alladzi qablahu, yaitu amil yang
sebelumnya. Ya, jadi kalau ini kan bukan ukuran ya, tetapi apa namanya, menisbatkan, ya kan disebutnya nisbah. Jadi menisbatkan tobat kepada Zaid, ya Zaid baik, sehingga menimbulkan pertanyaan belum jelas baik apanya ini. Kepala itu menyala ya, gitu. Menanam tanah, menanam bumi, menanam apa maksudnya? Ya, memancarkan bumi, memancarkan apanya. Jadi menisbatkan ambil itu ya kepada kata yang menjadi belum jelas, sehingga dijelaskan oleh tamyiz. Nah, kemudian bait berikutnya 358 ya. Wa ba'da zi wa shibhi hajrurhu idza adabtaha ka mudu hintatin ghidha. Wa nasbu ba'da ma udi fawajaba in kana misla mil'ul ardi dhahaba. Wa ba'da zi, dan setelah itu, ya, di sini maksudnya nanti isyarat ke yang ukuran-ukuran tadi. Ya, tetapi selain daripada bilangan. Jadi di sini maksudnya kembali ke yang disebutkan sebelumnya, yaitu yang berupa jarak, takaran, dan timbangan. Jadi yang tiga itu ya. Jarak, takaran, dan timbangan. Wasyibhiha, dan yang semisal dengannya. Yang semisal dengan yang tiga tadi. Ujururhu, ya, ujurur majrurkan dia. Majrurkan dia. Iza adoptaha, apabila kamu mengidopatkannya. Jadi mengidopatkan tiga hal tadi itu ya kepada apa namanya, kepada tamyiznya. Jadi terkadang tamyiznya bisa dijadikan mudhof ilaih. Kamudu hintotin ghidan. Ya, seperti satu mud apa namanya, hintoh ya, gandum gidan ya, sebagai makanan pokok ya. Wa nasbu, dan mansub ba'da ma'udifa ya, setelah yang diidopatkan, wajaba menjadi wajib, in kana misla, jika dia seperti mil'ul ardi zahaban. Ya, sepenuh bumi apa? Zahaban, emas. Ya, begitu. Maksudnya yang semodel ini nanti dibahas. Ini maksudnya contoh ini mencerminkan apa yang wajib mansub jadi tamyiz ya. Tidak boleh dijadikan majrur ya. Jadi mudhof ilaih. Asyara bidhi ya, beliau Ibnu Malik mengisyaratkan dengan di ila ma taqaddama dzikru, kepada yang telah disebutkan sebelumnya, minal muqaddarat ya, yang termasuk ukuran-ukuran, wa huwa madalla, yaitu yang menunjukkan ala masaha jarak, au kail ya, takaran, au waznin. Nah, itu kan tadi saya sebutkan tiga tadi ya. Fa yajuzu jarut tamyiz ba'da hadhihi, boleh memajrurkan tamyiz ini setelah ini ya, ba'da hadhihi, setelah ini, bil idofah, dengan idofah, in lam yudof ila ghairihi, jika tidak diidopatkan kepada selainnya. Indi misalnya, indi shibru ardin. Ya, jadi asalnya kan indi shibrun ardon. Ya, asalnya kan ardon ini kan tamyiznya ya. Ardon ini tamyiznya. Shibrunya kan adalah amilnya ya, yaitu yang berupa masahah ya, berupa jarak. Ya, jadi asalnya shibrun ardon. Nah, bisa juga dia diidofatkan, shibrunya menjadi mudhof, lalu ardinnya menjadi mudhof ilaih majrur, jadi majrur shibru ardin gitu. Jadi boleh.
Ya, jadi kalau begini ya berarti kan tidak jadi tamyiz ya, tapi jadi mudhof ilaih. Indi shibru ardin. Wa qafizu burrin. Asalnya kan wa qafizun buron. Buron tamyiz. Bisa juga dimajrurkan jadi mudhof ilaih qafizu burrin. Asalnya wa manawa asalin ya. Itu asalnya kan manawani asalan. Asalannya tamyiz asalnya. Lalu kemudian bisa dijadikan mudhof ilaih wa manawa asalin. Tentu kalau jadi mudhof ilaih manawanya mudhof dan kalau mudhof itu nunnya kan harus hilang. Di syarat dari mudhof itu kan kalau berupa musanna atau jamak mudzakkar salim nunnya harus dihilangkan. Ya, fa'in udifa ya adal ala miqdarin jika yang menunjukkan atau ala apa yang menunjukkan kepada ukuran, maksudnya 3 hal tadi, masahah, kail, dan wazan, itu apabila didapatkan kepada yang selain tamyiz. Ya, kepada yang selain tamyiz. Ini kan dikatakan tadi, wana subah ada ma'udifa, ya, jadi selain kepada yang selain tamyiz, wajaba nafsuna anasbut tamyiz, maka wajib memansubkan tamyiz nahu. Contoh, ma fis sama'i qadru rohatin sahaban. Ya, apa yang ada di langit seukuran roha. Roha di sini maksudnya kaf telapak tangan. Satu ukuran telapak tangan sahaban awan ya. Jadi awan. Nah, ini kan apa namanya? Didapatkannya itu bukan kepada tamyiznya. Jadi kepada kata roha, qadru roha. Jadi seukuran roha. Ini didapatkannya bukan kepada tamyiznya. Sehingga tamyiznya menjadi bukan mudhof ilaih ya, tapi dia harus mansub sahaban. Sahaban ini dia tamyiznya. Karena bukan didapatkan ke tamyiz, maka tidak dimajrurkan. Wa minhu qauluhu, di antaranya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, falan yuqbala min ahadihim, tidak diterima dari salah seorang dari mereka, mil'ul ardi, sepenuh bumi apa? Zahaban. Ya, emas. Nah, ini kan mil'ul ardi. Kata mil'unya tidak didapatkan ke zahabnya, tapi ke kata lain yaitu sepenuh bumi. Sehingga tamyiznya ya berarti tersendiri, dia menjadi tamyiz mansub milul ardi zahaban. Begitu. Wa amma tamyizul adad, adapun tamyiz bilangan. Tadi kan yang menunjukkan ukurannya hanya 3 ya, di luar dari bilangan. Ya, jadi jarak, takaran, dan timbangan. Nah, berarti untuk bilangan itu tidak masuk ke pembahasan ini. Tetapi tamyiz adat ini fasayati hukmuhu fi babil adat, akan datang hukumnya dalam bab adat bilangan. Ya, lalu bait berikutnya 360. Wal fa'il makna insiban bi af'ala mufaddilan ka anta a'la manzila. Ya, dan ini semua dibalik ya, kata-katanya agak dibalik-balik. Wal fa'ila makna insiban bi af'ala mufaddilan. Jadi maksudnya insiban apa namanya? Bi af'ala mufaddilan maknal fa'il. Ya, al makna fa'ila ya. Jadi mansubkan yang mengandung makna fa'il dengan fi'il yang fi'il tafdil. Bi af'al maksudkan fi'il isim tafdil. Bi af'ala, af'ala ini kan wazannya ya, af'ala tapi yang menunjukkan tafdil, isim tafdil seperti ka anta a'la manzilat. Anta, kamu a'la yang paling tinggi. Nah, a'la ini kan isim tafdil, manzilat. Nah, manzilatnya kan tamyiz dari a'la. Ya. Nah, atamyizul waqi ba'da af'ali tafdil,
tamyiz yang terletak setelah kata af'al. Af'al ini wazan yang menunjukkan isim tabdil. In kana fa'ilan fil makna, ya, jika dia itu adalah fa'il dari segi maknanya, wajaba nasbu, wajib memansubkannya. Wa illam yakun kadzalika wajaba dzarruhu bil idhofah. Dan jika tidak seperti itu, maka wajib memajrurkannya dengan idhofah. Wa alamatu ma huwa fa'ilun fil makna, dan tanda bahwa dia itu fa'il di dalam makna. Jadi apa cirinya? Bagaimana kita mengetahui dia itu mengandung makna fa'il? Caranya bagaimana ya? An yasluha ja'luhu fa'ilan ba'da ja'li af'ali tabdil fi'lan. Ya, jadi dia itu layak ya dijadikan sebagai fa'il setelah isim tabdilnya itu dijadikan sebagai fi'il. Jadi kalau isim tabdilnya dirubah ke fi'il, maka tamyiznya itu bisa jadi fa'ilnya. Oh, berarti ini maknanya fa'il. Nah, contoh, anta a'la manzilan. Kamu itu lebih tinggi kedudukannya, wa aktsaru malan, dan lebih banyak hartanya. Fa manzilan wa malan, manzilan dan malan, yajibu nasbuhuma, wajib memansubkannya, ide yasihu, di mana dia itu sah, layak, ja'luhuma, menjadikan keduanya fa'ilain, adalah dua fa'il ba'da ja'li af'ali tabdil fi'lan, setelah menjadikan af'al, wazan af'al yang menunjukkan isim tabdil sebagai fi'il. Fatakulu, maka kamu katakan anta ala. Nah, ini jadi dari a'la tadi isim tabdil dirubah ke fi'ilnya ala, ya. Kamu ini tinggi, ala ini fi'il madi. Nah, lalu yang tadi manzilan mansub itu bisa jadi fa'ilnya manziluka. Anta ala manziluka. Nah, ini kan manzilu fa'il daripada ala. Jadi bisa dijadikan fa'ilnya. Lalu yang aksaru malan, malan tamiznya bisa jadikan fa'il kasuro maluka. Banyak hartamu. Kasuro ini fi'il madi malum, malu fa'ilnya. Begitu. Nah, sehingga yang mengandung makna mengandung makna fa'il ini wajib memansubkannya sebagai tamiz. Artinya tidak boleh dijadikan sebagai mudhof ilaih. Tidak boleh kita katakan anta a'la manzilin, tidak boleh. Tidak boleh jadi mudhof ilaih. Ya, anta aksaru malin itu enggak boleh. Maka wajib sebagai tamyiz, ya, mansub. Gitu. Wa misalu ma laisa bifa'il fil makna, contoh yang bukan fa'il dalam maknanya, Zaidun afdalur rajulin. Nah, ini isim tabdil juga, Abdul Zaid itu lebih orang yang paling utama, laki-laki. Jadi laki-laki yang paling utama. Nah, rajulin ini bukan bermakna fa'il. Ya. Wahindun abdalum ro'atin. Hindun itu adalah yang perempuan yang paling baik. Nah, imro'atinnya bukan bermakna fa'il. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai tamyiz. Tidak boleh dikatakan Zaidun abdalu rajulan. Nggak boleh. Hindun abdulu imro'atan. Nggak boleh. Kenapa? Karena rajul dan imro'ah bukan bermakna fa'il dari isim tabdilnya. Fayajibu jarruhu bil idofah, maka wajib memajrurkannya dengan idofah, illa idza udifa af'al ila ghairihi, kecuali kalau yang af'alunya, maksudnya isim tabdilnya itu diidofatkan kepada yang lain, kepada kata lain, bukan kepada kata yang tadi. Fa'innahu yunsabu hina idzin, maka dia dimansubkan ketika itu nahu anta abdolun nasi, ya. Nah, ini jadi didapatkan kepada kata lain, kepada nasi. Nah, maka rojulannya maka jadi tamyiz. Rojulannya ya jadi tamyiz itu boleh. Karena isim tabdilnya dirobatkan kepada kata lain. Anta abdolun nasi. Kamu adalah manusia yang terbaik dari sisi apa? Rojulan, ya. Dari sisi kelelakiannya. Kalau didapatkan langsung anta abdul rajulin tidak boleh, jadi anta abdul rajulin nggak boleh. Begitu. Ya, kemudian
Wa ba'da. Insyaallah kita selesaikan ya. Tamyiz ini tanggung 2 bait lagi. Wa ba'da kulli maqtada ta'ajuban mayyiz ka akrim bi Abi Bakrin aban. Dan setelah setiap yang menuntut kepada ta'ajub, ya ini ta'ajub ya menunjukkan kekaguman, mayyiz maka jadikanlah tamyiz seperti akrim. Akrim di sini bukan bermakna fil amr tapi dia tamyiz ta'ajub. Betapa mulianya, betapa mulianya Abu Bakar sebagai ayah. Ya, jadi abannya ini tamyiz. Ya, jadi tamyiz setelah ta'ajub. Ini ada akrim. Ya kau tamyiz ba'da kulli madalla ala ta'ajub. Tamyiz terletak setelah setiap yang menunjukkan kepada ta'ajub nahuma ahsana zaidan rajulan. Ya, betapa bagusnya Zaid rajulan, betapa bagus dalam hal apanya? Dari sisi rajulan, kelelakiannya begitu. Ya, rajulan tamyiz setelah ada ta'ajub ma ahsan ini sigot ta'ajub. Wa akrim, karena kan sigot ta'ajub kalau kita sudah pelajari itu kan ada 2 pola, ada 2 wazan ya. Ma'af'ala wazannya ma'af'ala dan af'il bihi, ya af'il bihi, ma'af'alahu dan af'il bihi. Ya kalau ma'akroma itu berarti ma'af'ala wazannya. Kalau af'il bihi akrim bi Abi Bakrin ini wazannya af'il bihi. Abannya menjadi tamyiz. Wallahi darruka aliman. Nah, tapi selain dari 2 pola itu ada juga sebetulnya kata-kata lain yang menunjukkan kepada ta'ajub. Seperti walillahi darruka. Dan milik Allah darruka kebaikanmu aliman sebagai seorang alim. Nah, aliman ini tamyiz. Nah, lillahi darruka ini juga menunjukkan makna ta'ajub juga. Kekaguman ya. Wa hasbuka bi Zaidin dan cukuplah dengan Zaid bagimu dengan Zaid rajulan sebagai seorang lelaki. Nah, rajulannya tamyiz. Nah, hasbuka bi Zaid ini mengandung makna tamyiz. Wa kafa bihi cukuplah. Nah, ini juga sama menunjukkan tamyiz. Wa kafa bihi aliman. Alimannya itu adalah tamyiz. Ini di dalam syair ya contohnya. Sebetulnya ada kata sebelumnya ya. Banat ya lituhzinana ifarah ya jarota ma anti jarah. Ya. Ya banat apa namanya? Ini bait ini milik Aisha ya sebagaimana di dalam banyak kitab-kitab disebutkan banat itu maksudnya ba'uda telah jauh lituhzinana untuk membuat kami sedih ya Ifarun nama perempuan. Ya, Ifarah nama perempuan. Ya jarota, wahai tetangga ya. Ma anti jaro, engkau bukan tetangga. Ya, wahai tetangga, engkau bukan tetangga. Maksudnya bukan tetangga biasa seperti tetangga-tetangga yang lain. Ya. Nah, di mana yang menjadi syahid, yang menjadi bukti sebagaimana dalam pembahasan kita, ya, yaitu apa namanya kata dari jaroh ya ya jarota ma anti jarotan tidaklah engkau jaroh. Nah jaroh itu adalah sebagai tamyiz jarotan ma anti jarotan. Nah dia terletak setelah ta'ajub ya yaitu kata ma anti ini atau ya jarota. Ma'anti ini menunjukkan ta'ajub. Sehingga jarotan adalah tamyiz ya, yang terletak setelah ta'ajub. Ini contoh dalam syair. Ya, nah kemudian berikutnya bait berikutnya wa amilat tamyizi qaddim mutlaqan dan amil dari tamyiz itu maaf yang sebelumnya dulu ya 362 wajrur bimin in syi'ta ghairu dzil adad wal fa'ilil makna katib nafsan tufad. Ya, dan majrurkan dengan min jika kamu mau selain daripada adad. Ya, jadi yang selain dari adad bisa pakai min tadi karena mengandung makna min ya. Kalau adad berarti nggak bisa pakai min.
Wal fa'il makna dan yang bermakna fa'il katib seperti tib nafsan tufad. Ya, tib nafsan tufad. Ya juju jaru tamyiz mimin in lam yakun fa'ilan fil makna. Boleh memajrurkan tamyiz dengan min jika bukan fa'il dalam maknanya. Jadi selain daripada ada dan yang bermakna fa'il pada asalnya ini bisa ditambahkan min. Nah, kalau berupa ada dan yang fa'il dalam maknanya tidak boleh. Wala mumaizan li adadin dan bukan juga yang menjelaskan bilangan. Fatakul maka kamu katakan indi sibrun min ardin. Gitu ya kan asalnya indi sibrun ardon. Ardon yang asalnya tamyiz boleh ditambah min. Jadi min ardin. Wa qafizun min burrin. Wa manawani min asalin wa tamrin. Wa gorostul ardo min syajarin. Wala taqulu dan jangan kamu katakan toba zaidun min nafsin. Tidak boleh. Kenapa? Karena nafsin ini asalnya adalah fa'il dari toba. Ya, jadi yang bermakna fa'il wal fa'ilil makna ini tidak boleh dimasuki min. Tidak boleh. Begitu juga yang berupa bilangan wala indi isrun min dirhami ini tidak boleh. Kenapa? Karena isrin bilangan. Tidak boleh dimasuki oleh min. Gitu ya. Nah, kemudian wa amilat tamyiz dan amil dari tamyiz qadim mutlakon dahulukan secara mutlak wal fi'lu dzut tasrif nazron subiko dan fi'il yang memiliki tasrifan perubahan ya nazron jarang. Nazron itu jarang, subiko didahulukan. Madhab Sibaweh ya, Sibaweh Bapak ilmu nahu rahimahullah annahu la yajuzu taqdimu tamyiz ala amilihi. Ya tidak boleh mendahulukan tamyiz dari amilnya sawa'an kana mutasharifan aw ghairu mutasharif. Sama saja baik amilnya itu mutasharif, fiil yang bisa ditasrifkan atau yang tidak mutasharif. Fala taqul. Jangan kamu katakan nafsan toba zaidun. Jadi artinya tamyiznya tidak boleh didahulukan. Nafsan kan tamyiz. Asalnya toba zaidun. Nafsannya didahulukan. Tamyiznya didahulukan ini tidak boleh. Wala indi dirhaman isrun. Dirhaman tamyiz dahulukan dari isrun tidak boleh. Nah, tetapi yang ulama lain misalnya ajazal kisai ya mazini, mubarid itu membolehkan mendahulukannya ala amilihi terhadap amilnya tetapi yang mutasorib saja. Ya, jadi mereka membolehkan yang mutasorib. Ya, yang goyer mutasorib tidak boleh. Fatakul nafsan toba zaidun. Boleh ya menurut mereka karena toba, kata toba itu mutasorib. Toba yatibu, jadi bisa ditasrifkan, ada tasrifnya. Wasyaiban, ya, syaiban didahulukan tamyiznya ista'ala roksi. Ista'ala mutasorib. Bisa ditasrifkan. Sehingga menurut Kisai, Mazini, dan Mubarid boleh didahulukan tamyiznya wa minhu qawluhu. Di antaranya adalah perkataannya li syair atah juru laila bil firaqi. Apakah Laila ya nama perempuan meninggalkan bil firaq ya dengan perpisahan habibah kekasihnya wa makana nafsan bil firaqi tatibu dan tidaklah. Nah, ini nafsan ini tamyiz didahulukan dari amilnya yaitu tatibu. Ya, tatibu failnya hiya ya kembali kepada Laila. Jadi tidaklah dia itu baik, tidak baik baginya itu apanya? Jiwanya. Ya, jadi sebetulnya kalau Laila itu berpisah dengan kekasihnya, jiwanya nggak akan baik begitu. Nggak akan baik apanya jiwanya. Nah, ini bukti bahwa boleh didahulukan tamyiz dari amilnya seperti yang di dalam syair ini. Itu ini syair milik Mukhbil As-Sa'di ya di dalam diwannya. Wa qawluhu dayatu hazmi fi ibadi amala wa ma ira'autu wa syaiban ra'si ista'ala ini juga di dalam syair ini milik tanpa disebutkan pemilik syair ini. Aku telah menghilangkan hazmi urusan pentingku
fi ibadil amala karena aku menjauhkan dariku cita-cita harapan wa ma'in autu dan aku tidak kembali kepada cita-cita itu ya wa syaiban ra'si ista'ala ya dan rambutku kepalaku menyala dengan uban. Jadi maksudnya sudah tua. Jadi saya sudah keburu tua, tidak lagi bisa menggapai cita-cita. Nah, di sini dalam syair ini kata syaibannya, tamyiznya ini didahulukan dari ro'si ista'ala. Nah, ista'ala itu tadi yang merupakan fi'il mutasharrif. Begitu ya. Wa wafaqahumul musannif penulis Ibnu Malik itu sepakat dengan mereka fi ghairi hadzal kitab ala dzalik yang tapi bukan di kitab ini, di kitab lain yang ditulis oleh Ibnu Malik itu wa ja'alu fi hadzal kitabi qalilan dan menjadikannya di dalam kitab ini dalam Alfiyah ini sebagai sesuatu yang sedikit karena beliau mengatakan dalam baitnya tadi itu Najron, subiko najron itu qalil ya, jarang didahulukan. Fiil yang mutasharrif itu jarang didahulukan tamyiznya. Nah, kalau jarang berarti kan menunjukkan ada gitu ya, walaupun sedikit. Jadi beliau sepakat dengan ulama tadi ya, Kisai, Mazini dan Mubarid ya yang berbeda dengan Sibaweh. Ya, kemudian fa in kanal amil ghair mutasharrif, kalau amilnya bukan fiil yang mutasharrif, ya faqad mana'ut takdim mereka semua melarang mendahulukan sawaan kana fi'lan baik itu sama saja baik itu fiil nahuma ahsana zaidan rajulan ya. Jadi kalau bukan fiil mutasharrif semuanya sepakat tidak boleh tamyiznya didahulukan. Ya, nah baik itu fiilnya bukan mutasharrif ma ahsana nah karena fi'il ta'ajjub ini bukan mutasharrif, tidak bisa ditasrifkan. Ma'asana Zaidan, betapa bagusnya Zaid rajulan sebagai seorang lelaki. Au ghairahu atau bukan fi'il, indi isrun. Isrun kan adat ya, isim, dia bukan fi'il. Ini mulhaq dengan jamak mudzakkar salim isrun. Ya dirham. Tidak boleh didahulukan rajulan ma'asana Zaidan tidak boleh. Dirhaman ya indi isrun tidak boleh secara mutlak. Waqad yakunul amil mutasharrif. Nah, terkadang amilnya mutasharrif wa yamtani taqdimu tamyiz alaihi. Tidak boleh mendahulukan tamyiz atasnya indal jami menurut seluruhnya, seluruh ulama. Wa dzalika nahu kafa bi Zaidin rajulan. Ya, kafa bi Zaid ini kafa ini kan mutasharrif. Kafa yakfi kifayatan. Jadi ada tasrifnya. Rojulan, nah tidak boleh. Kenapa? Fala yajuz taqdimu rojulan ala kafa terhadap kafa wa in kana fi'lan mutasorifan walaupun dia fi'il mutasorif. Kenapa? Li'annahu bima'na fi'li ghairi mutasorif. Bima'na fi'lin ghairi mutasorif. Karena dia walaupun fi'il mutasorif tapi bermakna fi'il ghairi mutasorif yaitu apa? Wa huwa fi'lu ta'ajjub. Jadi kafa bi zaidin rojulan itu kan bermakna ta'ajjub. Nah, ta'ajjub sendiri bukan fi'il mutasharrif karena asalnya adalah famakna qaulika kafa bi zaidin rajulan adalah ma'akfahu rajulan. Begitu ya. Jadi itu berkenaan dengan boleh atau tidaknya tamyiz didahulukan. Demikian alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang tamyiz. Baru nanti pertemuan berikutnya masuk ke huruf jar. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan ke MC. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang sudah memaparkan materinya. Kita persilakan pada para peserta jika ada ingin pertanyaan yang disampaikan. Kita buka satu penanya. Ya, cukup mungkin. Nampaknya tidak ada Ustaz ya. Ya. Demikian untuk kajian pada pagi hari ini. Untuk pertanyaan seputar kajian itu bisa dimuat di grup WA yang sudah dibuat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah, beristifadah dari kajian-kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz, dan Al-Ustaz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya.
Terima kasih kepada para peserta juga yang sudah hadir menyempatkan waktunya di kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu kebaikan bagi kita semua. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.